Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini aku mau salah. Lah, 我看见韩萌萌老做呀。 Enggak kok, aku nggak mau nge-vlog. Terus rumah Bandung ke suka nih aja. Aku lagi ada tugas tahu, aku harus mencari materi. Materi tentang apa sih sebenarnya? Kamu mau tahu ya, ini materinya tentang有来的sengaja. Siap, pasti aku akan semangat. Aku suka model tingkah我们家很那个就是咯。 Iyalah, harus dengerin. Dengerin aku. Nah, transformasi dari kepemimpinan kiai tradisional dan karismatik menuju kepemimpinan profesional, modern, dan rasional merupakan salah satu fenomena sosiologis dan manajemen yang sangat menarik, terutama dalam konteks reposisi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan organisasi masyarakat modern. Ada juga penjelasan mendalam mengenai karakteristik kedua model kepemimpinan tersebut, serta bagaimana transformasinya terjadi. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan kiai atau tradisional karismatik. Kepemimpinan kiai secara historis berakar pada legitimasi keagamaan, sosial, dan kultural yang kuat. Karakteristik utamanya meliputi otoritas karismatik, yaitu kepatuhan santri atau masyarakat kepada kiai bukan karena jabatan formal, melainkan karena kewibawaan, kedalaman ilmu agama, atau tafakur fiddin, kesolehan, dan keberkahan yang melekat pada diri kiai. Terus selanjutnya ada sentralistik dan patron klien, yaitu kiai bertindak sebagai figur sentral penentu kebijakan atau top-down hubungan antara kiai dan pengikutnya, beserta paternalistik seperti bapak dan anak, di mana kepatuhan ini tuh sami'na wa ata'na menjadi nilai utama. Selanjutnya, manajemen berbasis keikhlasan, yaitu pengelolaan lembaga seringkali bersifat informal, tidak kaku, dan tidak didasarkan pada pengabdian serta nilai-nilai spiritualitas, bukan kontrak kerja formal atau orientasi profit. Selanjutnya ada sistem suksesi atau turun-temurun, yaitu kepemimpinan seringkali diwariskan kepada keturunannya atau santri senior yang dianggap memiliki kapasitas spiritual dan keilmuan yang setara. Yang kedua ada karakteristik kepemimpinan profesional atau modern rasional. Sebaliknya, kepemimpinan profesional bertumbuh pada sistem manajemen modern yang terukur dan objektif. Karakteristik utamanya meliputi otoritas legal rasional, yaitu kepemimpinan didasarkan pada aturan formal, hukum, jabatan, dan kontrak yang jelas, bukan pada personalitas individu. Yang kedua, meritokrasi dan kompetensi, yaitu penempatan posisi atau suksesi kepemimpinan didasarkan pada keahlian, rekam jejak, kualifikasi akademik, dan kompetensi real. Selanjutnya ada manajemen terbuka atau akuntabel dan transparan, yaitu keputusan diambil berdasarkan data dan musyawarah kerja. Manajemen keuangan, program, dan evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dan terbuka. Selanjutnya ada pembagian kerja yang jelas atau diferensiasi struktural, terdapat pada SOP. SOP ini yaitu Standard Operating Procedure. Pembagian tugas yang jelas dan struktur organisasi yang ramping namun fungsional. Yang ketiga ada proses transformasi. Mengapa dan bagaimana? Transformasi ini terjadi karena adanya tuntunan zaman seperti modernisasi pendidikan, globalisasi, dan perlunya standar mutu. Misalnya, akreditasi institusi. Transformasi ini bukan berarti menghilangkan figur kiai, melainkan melakukan rekayasa organisasi agar lebih adaptif. Proses transformasi ini umumnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pergeseran manajemen dari figur sentral ke sistem.
Jika dahulu seluruh urusan seperti kurikulum, keuangan, sarana prasarana diputuskan sendiri oleh kiai, kini tugas tersebut didelegasikan kepada para profesional seperti kepala sekolah, manajer keuangan, atau direktur yayasan. Kiai bergeser peran menjadi dewan pengawas, penasihat spiritual, atau pemegang kebijakan tertinggi, atau top manajemen. Yang keduanya ada formalisasi kelembagaan. Lembaga tradisional bertransformasi menjadi yayasan hukum yang formal. Pengelolaan administrasi tidak lagi menggunakan catatan manual yang personal, melainkan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis digital. Yang ketiga, standarisasi mutu SDM. Para pengajar dan pengelola tidak hanya dinilai dari tingkat keikhlasannya, tetapi juga ditingkatkan kapasitasnya melalui spesifikasi pelatihan, manajemen, dan pemenuhan kualifikasi akademik seperti S1, S2, S3. Yang keempat, ada model integrasi, yaitu transformasi terbaik, tidak membuang model kepemimpinan kiai, melainkan mengawinkannya dengan kepemimpinan profesional. Kombinasi ini itu menciptakan model kepemimpinan baru yang sering disebut dengan kepemimpinan spiritual atau profesional. Aspek yang pertama itu ada kekuatan utama kepemimpinan kiainya seperti nilai moral, integritas, ikatan emosional, spiritualitas. Terus kepemimpinan profesionalnya itu efisiensi, efektivitas, adaptasi, teknologi, tata kelola rapi, dan hasil integrasi atau transformasi. Lembaganya yang modern secara sistem namun tetap memiliki ruh dan karakter moral yang kuat. Aspek yang kedua itu ada pengambilan keputusan kepemimpinan kiainya itu intuisi spiritual dan kearifan lokal. Kepemimpinan profesionalnya analisis data dan regulasi formal, dan hasil integrasi atau transformasinya itu keputusan berbasis data yang tetap mempertimbangkan etika dan kemaslahatan umat. Nah, di sini ada yang mau nanya mengenai tadi yang sudah saya jelaskan tentang kepemimpinan kiai dan transformasi profesional. Aku mau menanya, kepemimpinan kiai itu seperti apa? Kepemimpinan kiai itu modal lama yang lahir dari pesantren tradisional. Kuncinya ada di sosok kiai itu sendiri, yaitu pertama, bahwa kiai itu muncul karena ilmunya, akhlaknya, dan karismanya. Santri dulu bukan karena takut dipecat, tetapi karena hormat dan nyari barokah. Dawuh kiai itu udah kayak perintah yang wajib dijalani. Kedua, hubungannya kayak bapak sama anak, dekat banget, emosional, dan total santri ikhlas ngabdi 24 jam karena merasa jadi bagian keluarga, bukan karyawan. Yang ketiga, semua keputusan pusatnya di kiai. Mau bangun asrama baru, ganti kitab, sampai nikahin santri, kiai yang mutusin. Musyawarah jalan, tapi kata terakhir tetap di kiai. Keempat, yang dikejar utama itu barokah dan akhlak. Urusan administrasi, akreditasi, laporan keuangan itu nomor sekian. Yang penting ngaji jalan, santri akhlaknya bagus. Kekuatannya yaitu kompak banget, militansi tinggi, biaya operasional murah karena semua serba ikhlas. Tapi kelemahannya kalau kiai sakit atau wafat, pesantren bisa goyang. Susah juga kalau mau ngurus bantuan pemerintah karena gak ada dokumen rapi. Intinya, pesantren jalan karena ada sosok, bukan karena sistem. Kalau kepemimpinan tradisional itu beda lagi. Ini model yang dipakai sekolah modern dan tuntunan zaman sekarang. Pertama, wibawa pemimpin muncul dari SK, jabatan, dan kompetensinya. Ditaati karena dia memang ahli kelola organisasi, punya sertifikat kepala sekolah, bukan cuma karena ahli. Kedua, hubungannya profesional, ada job desk jelas, ada kontrak kerja, ada target kinerja, loyalitasnya dibangun lewat sistem gaji, tunjangan, dan jenjang karir yang adil. Ketiga, keputusan diambil rame-rame pakai data, ada rapat dewan guru, analisis lapor pendidikan, voting, nggak bisa pokoknya doang. Semua harus ada notulen dan dasarnya.
Keempat, yang dikejar itu mutu, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan harus transparan. Lulusan harus terserap kerja, akreditasinya juga harus A. Semua serba terukur dan ada buktinya di kertas. Kekuatannya yaitu nggak bergantung satu orang, regenerasi gampang dapat bantuan karena dokumen lengkap. Kelemahannya yaitu kalau kebanyakan aturan, rupa keluargaan pesantren bisa hilang. Santri jadi berasa kayak pelanggan. Intinya, organisasi jalan karena sistem, walaupun ganti kepala sekolah 5 kali. Nah, kalau transformasi itu maksudnya gimana? Transformasi itu bukan berarti ngusir kiai terus ganti sama manajer kantoran. Bukan. Formasi itu ngawinin dua model tadi. Kiai tetap ada, karismanya tetap dijaga, tapi cara ngelola pesantrennya dinaik level jadi modern. Harus berubah. Karena sekarang pesantren udah gede, santri bisa ribuan, ada TK sampai kuliah, pemerintah juga nuntut NPSN, Dapodik, akreditasi, wali santri bayar mahal juga minta laporan keuangan yang jelas. Gak bisa lagi semua dipegang kiai sendiri, terus dicatat di buku tulis. Jadi bentuk nyatanya gini, kiai naik kelas jadi dewan pengasuh, tugasnya jaga ruh, ngasih arah besar, ngajar kitab utama, dan jadi teladan akhlak. Kiai gak perlu lagi tanda tangan kwitansi atau marahi tukang bangunan. Urusan harian diserahin ke tim profesional, dibentuk yayasan, diangkat direktur kepala sekolah, kepala keuangan yang lulusan S2, mereka yang ngurus RKAS, akreditasi, BOS, P5, kurikulum nasional, semua pakai SOP tertulis. Guru-gurunya juga di-upgrade, disekolahin S1, ikut PPG, dikontrak resmi, nggak cuma ngalap barokah, tapi juga sejahtera secara ekonomi. Hasilnya yaitu nilai pesantren gak hilang, sanad keilmuannya itu tetap, barokah tetap, akhlak tetap jadi nomor 1. Tapi di sisi lain administrasinya rapi, mutunya terjamin, keuangannya transparan, dan pesantren gak ambruk kalau kiai yang berhalangan. Contohnya yang udah jalan di Gontor, misalkan pesantren Gontor, Tebu Ireng, Sidogiri, kiainya itu tetap jadi rujukan tertinggi, tapi operasionalnya udah kayak universitas modern. Tantangannya pasti ada yang nolak karena dianggap kebarat-baratan, ada juga risiko konflik kalau manajer profesionalnya nggak paham kultur pesantren, yang juga pasti naik gitu ya. Kuncinya yaitu kiai harus legowo berbagi peran, dan manajer profesional harus paham bahwa pesantren itu bukan PT ruhnya, gak boleh hilang. Kalimat gampangnya gini, kiai tanpa sistem itu susah besar dan rawan punah. Sistem tanpa kiai itu kering dan hilang, jadinya pesantren modern yang kuat dunia akhirat. Oke, aku paham. Mulai dipahami ya, Cemil. Nah, jadi kesimpulannya dari transformasi kepemimpinan kiai menuju profesional ini bukanlah upaya sekularisasi atau dekiaisasi. Transformasi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat institusi Islam agar mampu bersaing di kancah global tanpa kehilangan jati diri, nilai moral, dan spiritualitas tradisinya. Kiai tetap menjadi sumber inspirasi nilai atau core values sementara kaum profesional menjadi mesin penggerak operasionalnya. Mungkin itu hal saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi tunggu dulu, aku ada pantun nih sedikit. Ini pantun dulu tuh, nanti aku dengerin. Kamu dengerin ya. Burung pipit tertusuk jarum, terutama pamit. Assalamualaikum. I just had to let you know you're